Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 11 dan 20 dengan tema doa Tuhan Yesus buat kita, dan saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Demikian nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama Bapak Pendeta Markus Saliman Wangsa. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, silahkan untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera di layar Anda. Mari siapkan diri kita untuk beribadah, karena tim worship sudah bersiap melayani dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IBC yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita berkumpul kembali, bertemu kembali dalam ibadah online. Walaupun kita terpisah antara jarak dan juga tempat, tetapi saya percaya Tuhan selalu menyatukan hati kita untuk selalu bersama, selalu saling mendukung satu dengan yang lainnya, selalu saling mendoakan. Dan saya juga percaya kuasa Tuhan juga ada dimanapun kita berada, baik di gereja maupun di rumah. Mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya minta dan mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sangat baik. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan selalu ada buat kami. Kuasa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, membantu kami melakukan segala aktivitas kami, bahkan kuasa Tuhan membantu kami untuk menyelesaikan segala masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan karena kuasa-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, semuanya adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali lagi datang ke hadirat Tuhan. Kami membawa hidup kami, membawa hati kami. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau berikan hidup kami untuk Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkaryalah atas kami Tuhan, dan pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita sama-sama angkat pujian.
seperti pujian ini katakan, Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Dan seperti firman Tuhan katakan, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru dan mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali, Tuhan. Kami tidak bisa terbang tinggi, Tuhan, seperti Raja Wali di atas permasalahan kami, jika tanpa kekuatan dari Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, jika ada di antara kami, Tuhan, yang saat ini merindukan Tuhan, merindukan kekuatan yang baru dari Tuhan, merindukan terobosan yang baru dari Tuhan untuk menghadapi segala masalah kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah jemaat Tuhan. Engkau jamah kami semua, Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh merindukan Engkau, sungguh memerlukan Tuhan. Karena Tuhan Yesus, saat kami jauh dari Tuhan, saat kami berjalan tanpa Tuhan, kami tahu Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan, bisa saja gagal, Tuhan. Apapun yang kami lakukan bisa saja sia-sia, Tuhan. Tetapi Tuhan, dengan Tuhan, saat kami melekat dengan Tuhan, saat kami berjalan dengan Tuhan, saat kami memegang tangan Tuhan, kami tahu Tuhan kami bisa melakukan apapun, Bapa. Sekali lagi Tuhan, berikan kami kekuatan baru, Tuhan. Berikan kami sukacita yang baru, berikan kami hati yang baru, berikan kami kerinduan yang baru untuk datang lagi kepada Tuhan, untuk datang lagi mendekat kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini, jika ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan, biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini Engkau yang jamah mereka, Tuhan. Jika pada pagi hari ini Tuhan sedang dalam suasana kesedihan, Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi penghibur, Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang dalam kelemahan, Tuhan, saat kami melihat tidak ada siapapun di antara kami yang bisa saling mendukung, Tuhan, tidak ada orang tua, tidak ada sahabat, Tuhan. Kami tahu kami punya Engkau, Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah, Tuhan. Kepada kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Karena itu Tuhan, kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi dengan segenap hati kami. Karena kami tahu Tuhan, saat kami memuji, menyembah dengan segenap hati kami, hati-Mu senang, Tuhan. Hati-Mu disenangkan oleh segala puji-pujian kami, Tuhan. Dan kami ingin menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah kami masing-masing di rumah dan di gereja, Tuhan, dimanapun kami berada. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom jemaat IBC, jemaat Tuhan. Puji Tuhan lagi, karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, seperti tadi yang saya katakan, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita mau rasakan betapa besar dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
itu sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Ada banyak panggilan yang Tuhan memperbolehkan kita untuk memanggil Dia. Kita panggil Dia Tuhan, Tuhan izinkan kita untuk panggil Dia Bapa. Ada satu lagi nama yang kadang kita lupa. Tuhan mengizinkan kita untuk memanggil Dia sahabat. Sahabat itu lebih dekat dari teman, bahkan terkadang sahabat itu lebih dekat dari orang tua. Di mana kita bisa sampaikan isi hati kita kepada sahabat kita yang mungkin kita sungkan untuk sampaikan kepada orang tua. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menempatkan diri kepada kita umatnya, kepada kita anak-anaknya. Dia membebaskan kita untuk menjadikan Dia apapun. Menjadikan Dia Tuhan, menjadikan Dia sahabat, menjadikan Dia orang tua, menjadikan Dia teman. Itulah kehebatan Tuhan kita. Yuk kita mau sama-sama pujian. Yesus kau sahabatku. Hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, karena Yesus Tuhan tempatku dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Harus tetapkan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu membebaskan. Sisiku, kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Sisiku, Kau sumber hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena siapa? Karena Yesus Tuhan tempatku bersandar dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus tetapkan kebenaran yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu membebaskan. Sisiku, kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Sisiku, Kau sumberku, Kau sahabatku, Kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Kau sahabatku, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi sahabat kami. Engkau selalu berada bersama dengan kami Tuhan. Engkau menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada seorang pun Tuhan yang dapat mengerti kami, mengerti isi hati kami Tuhan. Tidak ada seorang pun Tuhan, baik orang tua kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan, pasangan hidup kami sekalipun Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang dapat mengerti. Kami bersyukur Tuhan. Katakan sungguh besar setiamu di dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hati kami, semuanya Tuhan Yesus, ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, tutup selimuti kami dan kuasa darah Tuhan. Penuhi setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Isi hati kami dengan firman Tuhan, isi hati kami kembali Tuhan. Dengan rasa ketenangan Tuhan, dengan sukacita daripada Tuhan, dengan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Karena di luar sana Tuhan Yesus kami tidak bisa merasakan kebahagiaan yang abadi Tuhan seperti kami dapat di dalam Tuhan. Kami mau menyerahkan pagi hari ini waktu kami, pikiran kami Tuhan, fokus kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk dibentuk Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi, mari saudara-saudara yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah hari Sabat pada pagi hari ini dalam ibadah online. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema khotbah saya ini adalah doa Tuhan Yesus buat murid-muridnya dan juga kita. Dengan kata lain, doa Tuhan Yesus buat saya dan saudara. Itu dapat kita lihat dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat yang 9. Yang mengatakan demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Mereka pada waktu itu adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang oleh Bapa telah diberikan pada Tuhan Yesus, yaitu 12 murid Yesus. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi kemudian ayat yang ke-11, ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka. Orang-orang yang percaya oleh karena pemberitaan murid-murid Yesus, atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus lebih dahulu, sampai saya dan saudara sekarang percaya karena pemberitaan mereka yang dimulai dari rasul-rasul, orang-orang yang percaya pada waktu itu, dan seterusnya sampai sekarang ini. Puji Tuhan, Yesus terus bersyafaat untuk saya dan saudara. Syafaatnya apa saudara? Doanya apa? Supaya saya dan saudara dipelihara oleh Bapa. Perhatikan saudara ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada Bapa di surga supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Makan, minum, pakaian, perumahan, supaya dipelihara selagi masih ada di dalam dunia ini, karena Kristus tidak ada di dalam dunia lagi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga sudah pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi kita tidak boleh khawatir akan apa yang kami makan, kami minum, kami pakai, sebab semua itu diperlukan, dicari oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Yang tidak mengenal Allah saja dipelihara, apalagi saya dan saudara yang mengenal Yesus Kristus. Itu doa Yesus. Itu semua akan terjadi pemeliharaan itu, saudara, semakin nyata, semakin dahsyat kalau saya dan saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Ini ayat terkenal, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya saya dan saudara mengutamakan Allah dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan nomor satu untuk Tuhan. Kalau kita menerima berkat-berkat jasmani seperti keuangan, nomor satu untuk Tuhan, yaitu diambil 1/10 untuk Tuhan. Bangun tidur nomor satu adalah Tuhan, mencari Tuhan dan sebagainya. Dikatakan mencari dahulu kerajaan Allah. Mencari dahulu apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan bahkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu firman Tuhan. Jadi saya dan saudara terus menerus mencari kebenaran, itu artinya mencari firman Allah, berarti terus belajar firman Tuhan, sehingga saya dan saudara akan semakin memahami, semakin mengerti dan mengerti bahwa firman Tuhan itu betul-betul iya dan amin. Ketika saya dan saudara terus menerus mau membaca, mau merenungkan, mempelajari, merefleksikan, bahkan sampai melakukannya, akhirnya benar-benar kuasa firman Tuhan nyata, maka dikatakan semua ditambahkan. Karena semua yang dikatakan oleh Allah itu janji Allah dan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus berdoa supaya kita dilindungi dari yang jahat. Dikatakan dalam ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya mereka supaya engkau melindungi mereka. Saya ulang sekali lagi. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mengapa Yesus berdoa itu? Karena murid-muridnya sudah tahu. Di dalam pasal 15, Yesus sudah berkata, kamu akan dibenci oleh dunia. Dalam Yohanes pasal 16, Yesus berkata, kamu akan dikucilkan oleh dunia. Bahkan Yesus berkata, nanti ada orang yang akan membunuh orang-orang yang percaya kepadaku, termasuk kamu juga. Dan kalau kamu sampai benar terbunuh, mereka bangga karena merasa membela Allahnya. Itu sudah dikatakan di situ. Oleh sebab itu Tuhan berkata, lindungilah mereka dari yang jahat itu. Dan itu menjadi satu kenyataan. Contohnya Rasul Paulus. Kalau Allah belum menentukan untuk mati, tidak bisa mati. Dia sudah digebuki 40 kurang 1, nggak mati. Akhirnya dia diselamatkan oleh tentara Romawi. Dan kemudian dibawa ke Roma, menghadapi banyak tantangan. Tapi Paulus sampai ke Roma dan dia bisa memberitakan Injil sampai Roma. Orang Roma mendengar Injil dan akhirnya Roma diselamatkan bagi Tuhan. Terus Paulus berkata begini, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tempat laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Akhirnya banyak menghadapi tantangan, tetapi kalau Tuhan belum menghendaki untuk mati, ya Paulus belum mati. Memang akhirnya Paulus pun meninggal, disalibkan dengan kepala di bawah. Sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan belum menghendaki Yesus mati, ya tidak bisa walaupun diusahakannya. Sama dengan Yudas, karena sudah ditentukan Allah untuk mengkhianati, ya itu terjadi. Jadi Tuhan akan melindungi umatnya dan hanya kehendak Tuhan yang harus jadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga berkata bahwa burung pipit pun dilindungi oleh Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, Matius 10:29. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Saya ulangi sekali lagi. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kalau burung pipit pun dilindungi, apalagi murid-murid Yesus, saya dan saudara. Itulah doa Yesus. Supaya saya dan saudara dilindungi dari yang jahat.
Kemudian yang ketiga, supaya saya dan saudara dikuduskan. Ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Artinya apa saudara? Kata kudus itu dikhususkan. Artinya supaya saya dan saudara hidup khusus, dikhususkan hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu firman Allah dikatakan di sini. Saya dan saudara dikhususkan hidup dalam kebenaran atau hidup dalam firman Tuhan, bukan hidup dengan akal kita, tapi hidup oleh iman kepada firman Tuhan itu. Bagaimana saya dan saudara betul-betul hidup oleh firman, dan firman itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara betul-betul dapat menjadi saksi Kristus karena firman Tuhan betul-betul terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus berdoa supaya kita khusus hidup di dalam firman, hidup percaya dan mempercayakan itu kepada firman. Ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Hidup dalam firman itu artinya adalah hidup oleh firman, hidup di dalam firman Allah itu. Dan kemudian saya dan saudara dapat membuktikan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, sehingga banyak orang boleh percaya Yesus melalui hidup dan kehidupan saya dan saudara. Kemudian yang keempat, bahwa Yesus mengutus saya dan saudara. Yesus berdoa, minta izin kepada Bapa untuk mengutus saya dan saudara, seperti yang dikatakan di dalam ayat 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus diutus oleh Bapa, dan Yesus minta izin kepada Bapa untuk mengutus murid-muridnya. Untuk apa saudara? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa. Saya dan saudara diutus, dimintakan kepada Bapa, minta izin kepada Bapa supaya menjadi utusan Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan. Kristus itu pekerjaannya menolong orang yang lemah. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab, buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Karena memang Yesus diutus untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang yang sakit supaya menjadi sehat, untuk orang yang berdosa supaya dibenarkan oleh Allah. Terus sebabnya Tuhan berkata, aku datang bukan mencari orang yang sehat, tapi mencari orang yang sakit. Aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Yesus melakukan pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil, menolong orang lemah, menolong orang yang sakit supaya sembuh, orang yang berdosa supaya dibenarkan oleh Allah. Dan itulah pekerjaan yang sekarang ditugaskan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya kita juga terus berdoa bagaimana menolong orang-orang lemah melalui PPA kita. Dan juga hal-hal yang kita lakukan yang lain yang tidak melalui PPA. Tapi kita juga terus harus memberitakan Injil untuk menolong mereka yang berdosa untuk bisa diselamatkan. Itu sebabnya kita juga perlu mengutus banyak utusan Injil supaya banyak orang yang sungguh-sungguh diberkati melalui pelayan kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu dengan mengutus banyak orang untuk melakukan pekerjaan Yesus Kristus. Ini sungguh luar biasa saudara. Itu sebabnya saya terus mendorong saudara untuk terus memberitakan Injil, untuk terus menolong orang-orang yang memang perlu ditolong, baik secara langsung atau tidak langsung, baik melalui doa, baik melalui perbuatan kita, dan mengutus banyak utusan Injil supaya kita betul-betul melakukan pekerjaan Yesus. Yesus diutus Bapa, Yesus mengutus kita. Yesus mengutus kita, kita juga mengutus orang-orang lain juga supaya memberitakan Injil. Dan yang terakhir, yaitu
supaya saya dan saudara menjadi satu. Sampai berkali-kali diulang saudara. Menjadi satu itu berulang-ulang kali. Di dalam ayat yang 11 dikatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kemudian ayat 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, supaya menjadi satu seperti Bapa dan Yesus adalah satu, supaya saya dan saudara juga betul-betul ada dalam Yesus, ada di dalam Bapa, dan saya menjadi satu di antara orang-orang percaya itu menjadi satu. Dan itu kemudian diulang lagi saudara dalam ayat 22. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Lalu itu diulang lagi dalam ayat 23. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Bahwa engkau telah mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi ini diulang-ulang berkali-kali, ini penting saudara. Jadi kalau saya dan saudara menjadi satu. Menjadi satu itu yang kemudian sesungguhnya sehati, sejiwa dan sepikir di antara saya dan saudara, yang berarti sehati dengan Yesus, sehati dengan Bapa, dan pasti sehati itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa telah berikan kepada Yesus, yang Yesus telah berikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya telah memberikan kepada murid-muridnya yang kemudian juga memberikan kepada saya dan saya dan saudara juga harus memberikan kepada orang lain saudara, yaitu mengutus banyak utusan Injil. Kalau saya dan saudara sehati, tak ada yang mustahil. Ini sudah dibuktikan oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus telah naik ke surga, murid-murid Yesus dengan iman, dengan penuh keberanian masuk dalam sebuah rumah tingkat di Yerusalem menantikan janji Bapa. Mereka sehati, sejiwa, sepikir di dalam doa, dan akhirnya janji Allah itu digenapi. Bahwa betul-betul Yesus mati seperti biji gandum yang kemudian menghasilkan buah yang banyak. Karena pada waktu itu 3.000 orang bertobat menjadi 5.000. Kemudian banyak laki dan perempuan ditambahkan setiap hari. Sampai akhirnya orang-orang yang tidak suka dengan Yesus dan murid-muridnya pun bertobat, yaitu imam-imam. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul, sejumlah besar imam menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat itu tidak ada yang kekurangan. Ini luar biasa saudara. Itu sebab Paulus juga mengajar kepada orang-orang Filipi untuk betul-betul sehati, sejiwa, sepikir. Dan pastilah sehati, sejiwa, sepikir bersama Kristus dan Bapa untuk mengemban anak agung Tuhan Yesus Kristus. Dan itu saudara, doa Yesus pasti dijawab. Yang membuat doa saya dan saudara pasti juga dijawab oleh Tuhan. Mengapa saudara? Karena ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jelas doa Yesus dijawab oleh Bapa di surga. Karena sekarang Yesus diberikan kuasa baik di surga dan di bumi. Ada di bawah kuasa Yesus Kristus. Maka doa saya dan saudara pasti juga diperhatikan Allah, didengar oleh Allah. Saya dan saudara pasti juga dipelihara Allah. Karena Allah sudah mempercayakan kepada Tuhan Yesus. Masa Yesus yang berdoa kepada Bapa supaya melindungi kita, dia tidak melindungi? Pasti melindungi, pasti memelihara. Dan pasti saudara, saya dan saudara terus akan dibimbing untuk hidup di dalam firman itu, untuk membuktikan firman itu iya dan amin dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saya dan saudara dikhususkan, Yesus meminta supaya dikhususkan hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu firman Allah. Dan yang harus kita kerjakan
bagaimana kita menjadi satu, sehati dan sepikir bersama dengan Kristus dan Bapa di surga, supaya dunia ini menjadi percaya kepada Yesus Kristus sesuai dengan misi Injil Yohanes, misi Rasul Yohanes menulis surat ini, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga diselamatkan dari belenggu dosa, sehingga dibebaskan dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat memperdaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk saya dan saudara. Karena saya dan saudara dilindungi oleh Yesus, dipelihara oleh Yesus Kristus, diutus oleh Yesus Kristus, supaya saya dan saudara mari kita menjadi satu di dalam Kristus, sehingga kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, dan Kristus ditinggikan melalui hidup, kehidupan, dan pelayanan saya dan saudara. Karena kalau Kristus ditinggikan, Bapa juga dimuliakan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menyegarkan jiwa kita, membuat mata kita bercahaya, karena semua firman Allah menjadi nyata dalam hidup dan kehidupan saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah juga berdoa, kita juga sudah mendengar bagian firman Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat dan juga doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh dengan firman-Mu, Engkau sungguh-sungguh memelihara anak-anak-Mu. Di tengah-tengah bencana COVID ini, Engkau sungguh akan memelihara mereka. Kesehatan mereka dijauhkan dari penyakit virus corona ini. Engkau juga memelihara makan, minum, pakaian setiap anak-anak-Mu. Karena semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Bapa di surga tahu bahwa anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu memerlukan semua itu. Kami percaya kuasa-Mu nyata, banyak mujizat terjadi anak-anak-Mu untuk mendapat berkat-berkat itu. Dimana juga gereja akan banyak terjadi mujizat melalui persembahan dan perpuluhan, karena anak-anak-Mu semakin diberkati, sehingga persembahan perpuluhan pun terus akan meningkat, dan kita sungguh-sungguh akan semakin dipercaya Allah untuk banyak mengutus utusan-utusan Injil ke tempat-tempat yang lain. Bagimu tak ada yang mustahil Tuhan. Engkaulah yang berkuasa memberi dan berkuasa mengambil. Engkau berkuasa memberkati dan berkuasa mengambil berkat itu. Kalau Engkau sudah membuka, tak ada yang bisa menutup. Kalau sudah menutup, tak ada yang bisa membuka. Bukakan Tuhan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan pada anak-anak-Mu ini, walaupun dalam situasi kondisi COVID ini. Sembuhkan mereka yang sakit seperti Pak Cucun, seperti Pak Dudi, seperti Pak Anton, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami tak jemu-jemu terus berdoa untuk mengharapkan belas kasihan Tuhan untuk menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, supaya sungguh-sungguh oleh karena kekuatan kuasa Tuhan, maka dapat dipakai Tuhan untuk segera mengusir, melenyapkan tipes corona ini, virus corona ini. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Segera singkirkanlah corona ini, supaya kami segera bisa bertindak melayani Tuhan. Bertindak untuk segera pergi ke tempat-tempat yang memang kami harus pergi, sesuai dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, nyata dalam kehidupan setiap pribadi, lepas berbeda daripada anak-anak-Mu. Dan juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa,
Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaatmu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini bisa memberkati kita semua. Dan dalam sesi IBC Update minggu ini, saya akan berikan beberapa informasi terkait seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun surgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WA grup IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Updates minggu ini. Stay healthy and stay blessed. Tuhan Yesus memberkati.